Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, sejatinya surga adalah dambaan setiap hamba. Seorang ahli ibadah pun tak pernah tahu amal apa yang akan mengantarnya ke gerbang surga. Begitupun untuk seorang pendosa. Surga tetaplah akhir tempat kembali yang selalu diharapkannya. Tak peduli jutaan kesalahan telah diperbuatnya. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya merasa tak pantas di surga, tapi pun enggan neraka sebagai tempat akhirnya. Lantas, amal apa saja yang bisa mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan yang sebenarnya? Simak ulasannya hanya di Bukhari TV. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tengah gurun yang mendapati dirinya begitu haus. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah sumur. Lalu ia turun dan minum dari air sumur tersebut. Ketika selesai melepaskan dahaganya, ia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah karena kehausan. Lelaki itu bergumam, "Sungguh, anjing itu benar-benar merasakan kehausan seperti yang aku alami." Pemuda itu pun turun lagi ke sumur untuk mengambil air dan menjadikan sepatunya gelas yang penuh dengan air. Lalu ia meminumkannya ke anjing tersebut. Pemuda itu pun bersyukur dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mendengar kisah tersebut, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada seekor hewan pun merupakan perbuatan yang mendatangkan pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Setiap kita melakukan kebaikan pada makhluk hidup, itu merupakan perbuatan yang mendatangkan pahala." Al-Bukhari menuturkan bahwa setelah ia bersyukur kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya, Allah memberikan surga sebagai tempat kembalinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika anjing tersebut akan mati karena kehausan, ia mengelilingi sebuah sumur dan mencari cara agar bisa meminumnya. Tak lama kemudian datanglah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel melihatnya dan merasa iba. Tanpa pikir panjang, pelacur tersebut melepaskan sepatunya dan meminumkan air sumur ke anjing tersebut. Kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat seseorang yang begitu senang sampai membuatnya berlari mengelilingi surga. Hal itu disebabkan karena semasa hidup, ia memotong sebuah pohon yang menghalangi jalan dan bisa mencelakai orang-orang yang melewatinya." Diriwayatkan dari Abu Dzar, pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendapatkan pahala. Mereka pun sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka pun bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki." Rasulullah pun menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan apa yang kalian punya sebagai kebaikan? Ketahuilah, setiap tasbih adalah sodakoh, setiap takbir adalah sodakoh, setiap tahmid adalah sodakoh, setiap tahlil adalah sodakoh, amar ma'ruf nahi munkar adalah sodakoh, dan setiap farji kalian adalah sodakoh." Mendengar jawaban tersebut, para sahabat bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah jika kita meluapkan syahwat kita, apakah kita akan mendapat pahala?" Rasul pun menjawab, "Tidakkah kalian pikir jika kalian menempatkan syahwat itu dalam hal yang haram akan menjadi sebuah dosa? Begitupun sebaliknya, jika kalian menempatkannya dalam hal yang halal, itu akan berbuah sebuah pahala." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pun berkata bahwa menampakkan wajah yang ceria kepada saudara kita adalah sebuah kebaikan dan berbuah pahala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap sendi manusia adalah sodakoh.
Setiap hari yang ia habiskan untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru adalah sodakoh. Membantu seseorang untuk menggembala hewannya atau menaikkan muatan barang di atasnya adalah sodakoh. Bahasa yang penuh kebaikan adalah sodakoh. Setiap langkah kaki menuju masjid adalah sodakoh, dan menyingkirkan bebatuan di jalan adalah sodakoh. Sahabat hikmah, kita tidak pernah tahu amal mana yang kelak mengantarkan kita menuju gerbang surga. Bahkan pada dasarnya Allah tidak perlu amal kita untuk membuat kita menjadi salah satu dari penghuninya. Tapi sebagai ekspresi kehambaan kita, berbuat baik sekecil apapun tetaplah menjadi kuncinya. Wallahu a'lam bishawab.